Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, memeliharakan hidup kita. Bahkan Tuhan boleh terus memimpin, memampukan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan
sudah selayaknya pagi ini kita datang kepadanya. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Kami muliakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sembah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan sedemikian memelihara hidup kami. Tuhan, kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kasih anugerah berkat pemeliharaan-Mu. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya sama sekali Tuhan. Kami hanya bisa memuji Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau menilik hati kami. Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan ini lahir dari hati kami yang paling dalam. Akan kekaguman, akan hormat kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dan kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, berbicara kepada kami setiap pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sungguh yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Terpuji nama-Mu Bapa.
kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita belajar dari Kristus, hamba yang menderita itu, ada banyak aspek yang kita telah belajar bersama-sama. Dan baik dari kerendahan hatinya, tentang kesetiaannya, tentang kasihnya, tentang bagaimana dia bersama-sama memberikan contoh teladan dalam kehidupannya sebagai hamba, sebagai pelayan dan sebagainya. Dan pagi hari ini kita juga belajar tentang prinsip yang sangat penting. Ayat yang kita baca memberikan penjelasan bahwa imam besar yang dalam Ibrani ini berarti Kristus itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, perhatikan di sini. Sama dengan kita, ia telah dicobai. Berarti Yesus mengalami apa yang akan kita alami. Pencobaan yang kita alami, dia juga alami. Tapi dikatakan, hanya tidak berbuat dosa. Artinya dalam hal ini pun Kristus menjadi teladan. Bagaimana dia menghadapi setiap cobaan, setiap ujian. Dan dia tetap setia kepada Allah Bapa. Saudara, maka hari ini kita merenungkan tema bersama tentang diuji dalam pencobaan. Diuji dalam pencobaan. Kita sungguh belajar bagaimana Kristus memberikan satu teladan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus, sang hamba yang menderita, itu bukan hanya tokoh ilahi yang jauh dari realita manusia. Bukan. Jadi bukan ilahi yang jauh dari realita manusia. Tetapi dia sungguh Allah. Dia memang sungguh Allah. Berarti jauh ya. Nggak sama dengan kita. Tetapi di satu sisi ia juga sungguh manusia. Ini yang saudara kadang orang tidak mau memahami. Nggak masuk akal. Ya terlalu kecil akal kita. Nggak masuk akal lah. Terlalu kecil. Allah yang maha besar itu, dia yang adalah Allah, dia yang juga adalah manusia. Kalau dia hanya Allah dalam pengertian tidak menjadi manusia, maka Allah tidak pernah merasakan penderitaan kita. Saudara, maka abad 20 atau 19 itu termasuk muncul buku-buku teologi bagaimana Allah itu turut menderita. Maka ada satu kumpulan tulisan-tulisan orang-orang terkenal itu dari berbagai penjuru dunia ini memberi judul Allah yang turut menderita. Sudah, bagaimana Allah turut menderita? Dia tidak pernah mengalami apa-apa. Saudara, kita kadang melihat pemimpin biasanya kalau mau kampanye situ, turun ke bawah, menginjakkan kaki di tanah becek, masuk ke daerah-daerah kampung kumuh, di foto, di syuting, kita udah kagum, pemimpin kita ini bagus, merasakan Saudara, kita nggak sadar apa yang dirasakan pemimpin kita. Orang dia datang ke situ cuma berapa menit, dikawal lengkap, dijaga lengkap, dan tidak mungkin dia celaka di situ. Dia nggak merasakan. Dia tidak pernah merasakan. Maka pemimpin-pemimpin kadang
mengambil kebijakan seenaknya saja. Kenapa? Dia nggak merasakan. Tuhan Yesus bukan begitu. Dia hanya begitu, dia begitu kalau hanya dia sebagai Allah. Wah, merasakan, dia nggak pernah merasakan. Tapi ketika poin yang kedua, dia adalah manusia. Dia sungguh manusia. Berarti apa? Dia merasakan. Dia rasa lapar, dia rasa letih, dia rasa lesu, dia rasa kesepian, dia rasa ditolak, bahkan dihianati. Dia rasakan. Keinginan berbagai hal, pencobaan, dia alami, dia rasakan. Saudara. Jadi dia bukan hanya mengamati penderitaan orang. Wah, sedih ya. Sekali waktu ada seorang jemaat yang mengatakan kepada saya begini, Pak Pendeta, wah tadi malam saya ikut KKR yang dibimbing pendeta besar ini. Setelah selesai ibadah, orang begitu ramai jalan dan di dalam begitu pemimpin itu betul membaur dengan kita. Saya bilang membaurnya bagaimana? Oh, dia dari mobil itu sambil dada-dada. Saya bilang itu bukan membaur. Kita jalan kaki, empet-empetan, dia di mobil dikawal, dada-dada, membaur. Apa yang membaur dari mana? Dia tidak merasakan, dia hanya mengamati. Yesus bukan mengamati, dia merasakan. Dia mengalami apa yang saya dan saudara alami. Jadi dia bukan hanya mengamati, dia mengalami. Dia mengalami sepenuhnya apa yang saya dan saudara alami. Dan dikatakan hanya dalam menghadapi berbagai pencobaan itu. Ya. Bukan hanya mengalami, tapi Yesus juga mengalami pencobaan. Bahkan pencobaan yang tergelap mungkin karena sampai berujung kepada kematian. Dihukum mati. Hukuman yang sangat mengerikan pada zamannya dan pada hari ini apalagi. Sangat mengerikan kan itu. Tapi saudara, apa yang dikatakan Alkitab? Firman Tuhan. Ya mungkin saya dan saudara dicobai. Kita merasa bagaimana ya? Tapi saudara, ketika saya membaca kepada firman Tuhan ini, Yesus ikut mengalami apa yang saya dan saudara alami. Itu menjadikan saya sebagai orang percaya itu, oh Tuhan, berarti saya tidak sendiri. Tuhan juga mengalami pencobaan. Saudara, kita akan sangat dikuatkan ketika ada orang mengalami juga yang kita alami. Oh iya, dia mengalami itu, saya mengalami itu. Ia dicobai, dia mengalami berbagai macam penderitaan, dia mengalami berbagai macam mungkin penolakan. Dia, kalau kita lihat di sana, bagaimana dia mengalami berbagai macam siksaan bahkan. Saudara, Yesus diuji bukan untuk sekedar menunjukkan kesempurnaannya, bukan ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia mengerti kita. Sudah, itu poin sangat penting. Jadi Yesus diuji, mengalami berbagai macam pencobaan, dan dia tidak berbuat dosa memang. Bukan hanya untuk melihat, oh dia sempurna, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi juga untuk memperlihatkan betapa Yesus mengerti kita. Yesus dicobai bukan di istana. Bukan di tempat yang enak. Yesus dicobai di padang gurun, tempat yang sepi, keras, gersang. Disitulah iblis membuktikan, disitulah iblis datang. Dan kalau sudah memperhatikan di sana, mencobai. Tapi lihat, disitulah Yesus membuktikan bahwa kemenangan atas pencobaan bukan berasal
dari kekuatan lahiriah, ya, tetapi dari kedalaman relasinya dengan Bapa. Saudara, maka saya sangat merindukan kita. Betapapun engkau sibuk, betapapun engkau begitu banyak alasan, apapun lah yang kau buat itu, jangan engkau abaikan relasimu dengan Tuhan Allah. Karena ketika engkau relasimu kuat, apapun pencobaanmu yang akan mengganggumu, engkau akan kuat pautannya. Tapi relasimu begitu dangkal, apalagi kau tak berelasi, kau akan menghadapi masalah sedikit saja, engkau akan jatuh. Saudara, relasimu yang kuat akan membawa engkau hidup dalam firman-Nya, hidup dalam ketaatannya, dan akan menjadikanmu kuat tak tergoyahkan. Saudara, belajar dari Yesus berarti belajar melihat pencobaan bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai kesempatan untuk taat. Sekali lagi, pencobaan jangan engkau pahami sebagai kutuk. Jangan kau pahami itu. Tetapi biarlah melalui pencobaan itu engkau justru memiliki kesempatan untuk memperlihatkan engkau taat kepada Tuhan Allah. Penderitaan bukan kegagalan, melainkan ladang ketaatan. Di tengah pencobaan saya dan saudara ditantang untuk memilih, menyerah pada kelemahan atau bertahan dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya saudara boleh semakin dikuatkan betapa Tuhan memberikan kepada kita contoh bagaimana kita tahan uji dalam pencobaan kita. Yesus, ku cinta Kau, amin. Ku tinggikan, ku agungkan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, Engkau adalah imam besar yang mengerti setiap luka dan pencobaan kami. Engkau tidak menjauh, tetapi Engkau justru mendekat saat kami lemah. Ajar kami untuk datang kepadamu ketika pencobaan menghimpit. Beri kami kekuatan untuk tetap setia dan taat sebagaimana Engkau taat sampai akhir. Bentuk kami menjadi hamba yang tidak hanya sanggup menderita, tetapi juga menang bersamamu. Terima kasih Tuhan,
Pagi ini Engkau boleh memperlihatkan begitu rentetan panjang dalam 1 minggu ini. Kami belajar banyak dari teladan-Mu. Dan pagi ini kami diingatkan kembali betapa Kristus adalah Allah yang turut menderita. Engkau turut mengalami berbagai macam pencobaan, bahkan pencobaan yang sangat-sangat berat sekalipun. Dan Engkau boleh memperlihatkan kepada kami kesetiaan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarkan kami dalam setiap kesulitan apapun, tantangan apapun, kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pagi ini boleh sungguh-sungguh rindu. Tuhan boleh memakai kami dalam setiap kehidupan ini untuk menjadi alat-Mu. Untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh melakukan yang benar di hadapan-Mu. Berbagai tantangan pencobaan yang mungkin kami akan sedang dan akan alami. Biarlah kami boleh sungguh melakukannya, menguasai di dalam kekuatan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur untuk berkat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami ada di penghujung minggu ini. Biarlah kami boleh sungguh bisa menikmatinya bersama keluarga. Kami boleh sungguh bersuka cita bersama. Kami menjadikan waktu ini sebagai kesempatan untuk bersama-sama. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan rindu. Tuhan, Engkau yang juga menolong kami. Untuk kami bisa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk datang kepada mengalami hadirat-Mu. Berkati dan pakailah kami untuk hari-hari ini. Kami boleh mempersiapkan diri buat setiap jemaat, untuk setiap anggota keluarga kami, untuk beribadah, untuk menyembah Engkau, untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan boleh berkenan akan kami. Dan ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh setia dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa, mengucapkan syukur sesuai setiap kebenaran firman. Tuhan, kami bersyukur kalau berbagai pencobaan Tuhan izinkan kami hadapi. Dan kami bersyukur kalau kami terus Tuhan pimpin untuk setia di hadapan-Mu. Dan berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang menghadapi masalah-masalah besar, tantangan-tantangan dalam kehidupan pribadi, kesehatan, rumah tangga, bahkan Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau sungguh menolong, memimpin, membimbing mereka semuanya untuk kami boleh sungguh-sungguh bisa mengalahkan berbagai macam tantangan pencobaan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap persiapan kami untuk ibadah raya besok. Berkati kami semua, supaya kami boleh juga saling mengingatkan satu dengan lain. Untuk kami boleh sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap Tuhan kami yang akan terlibat pelayanan dalam minggu nanti Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk kami bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai buat setiap hamba-Mu. Jauhkan Tuhan hal yang tidak baik, yang tidak benar. Biarlah Tuhan yang membentengi, menjagai mereka. Dan biarlah mereka tahu sungguh-sungguh tetap setia di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan buat setiap pelayanan baik kepada pelayanan kategori maupun umum. Kami serahkan untuk pelayanan di youth. Kami berdoa untuk pelayanan di termasuk di teens, remaja. Kami juga berdoa untuk pelayanan di anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengurapi, memberkati guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh penuh kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman, membawa anak-anak untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur di hadapan-Mu, dan pakailah kami untuk kami boleh terus berani mewartakannya, menceritakan bahwa setiap Tuhan apa yang boleh sungguh-sungguh Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang sudah lama tidak hadir dalam persekutuan mana ibadah apapun. Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka, memanggil mereka melalui setiap kami. Tuhan, pimpinlah ya Bapa. Pimpinlah kami setiap pribadi untuk kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau telah memberikan pada kami Tuhan contoh teladan. Engkau menghadapi pencobaan, tapi Engkau tidak berbuat dosa. Engkau menghadapi pencobaan bahkan lebih sulit dari yang kami alami, tapi Engkau memperlihatkan betapa Engkau setia dan taat. Tuhan Yesus, kami ingin
Saya ingin menjadi hamba yang taat dalam situasi apapun. Hamba-Mu taat kepadamu, menjadikan Engkau prioritas hidup kami. Dan biarlah kami sungguh menjalani kehidupan kami di dalam Engkau, Tuhan yang memimpin menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh serahkan buat setiap saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, terutama untuk orang-orang tua kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan jaga, biarkan mereka, dan biarlah Tuhan mereka juga boleh sungguh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memampukan buat setiap kami saling sungguh mendukung satu dengan lain. Dan biarlah Tuhan kami boleh bisa membawa teman-teman, rekan-rekan untuk boleh bergabung bersama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih pembiaran-Mu. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan, baik hari ini, besok Tuhan, dalam ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja pemuda, dan berkatilah mereka semua. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi apa yang Tuhan beri sungguh ini dalam hidup kami. Kami rindu berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dipermuliakan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati bersama dengan keluarga. Dan biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk pelayanan atau untuk ibadah besok. Saudara, mari jadikan hari Sabtu ini untuk kita boleh sungguh saling mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita. Ayo kita datang beribadah kepada Tuhan. Ayo kita memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memakai Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dan kita semuanya sebagai alat kemuliaan-Nya. Sekali lagi selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.